Nah, Gus, di acara pengajian nanti kira-kira siapa aja yang hadir dari keluarga Atta, Gus? Kalau boleh tahu. Rencana kakek nenek. Yang kemarin kan Gus menghadiri acara dari pengajian ke Aurel itu gimana sih Gus ceritanya Gus? Jadi di rapat keluarga sebulan yang lalu memang pengajian merupakan salah satu agenda sebelum ijab kabul yang nanti insya Allah rencana akan kita gelar di tanggal 3 April itu. Kenapa kemudian harus ada pengajian? Mas Anang selaku wali dari Aurel menghendaki ada pembekalan secara rohani supaya si Aurel menjadi istri yang baik bagi suaminya. Maka inti dari pengajian itu saya memberikan nasihat pernikahan terhadap si Aurel dan Atta Halilintar. Gus, sebagai penasihat pernikahan, apa sih yang ditanyakan oleh Aurel atau Atta kepada Gus Miftah? Salah satunya adalah menghadapi komen-komen orang, ini Atta dan Aurel kok kenapa sih nikah muda? Maka di situ kemarin saya sampaikan kepada si Aurel dan keluarga, nikah muda atau nikah tua itu bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Itu saya bilang seperti itu. Mau tua mau muda gak ada masalah. Toh undang-undang pernikahan jelas umur 20 tahun sudah gak ada masalah. Jadi ya saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya sampaikan kepada dia yang penting niatnya dijaga. Kalau kemudian niatnya terjaga, insya Allah apapun masalahnya akan ringan untuk dihadapi bersama-sama. Gus, nanti juga kan sebagai ini ya apa untuk wali katanya Mas Anang kalau tidak bisa ini gimana Gus, bisa diceritakan nggak itu? Jadi di rapat kita kemarin dulu itu Mas Anang minta sama saya, Gus lah yang menikahkan si Aurel, saya pasrah. Jadi kan memang rukun nikah itu kan salah satunya wali. Dalam hal ini walinya adalah Mas Anang. Lah, wali itu bisa menikahkan secara langsung atau dia minta tolong kepada naib, baik dari petugas KUA dalam hal ini maupun kepada tokoh agama, kepada kiai, kepada ustadz. Nah, Mas Anang kemarin pas rapat itu Gus lah yang menikahkan. Nanti prosesnya beliau menyerahkan kepada saya. Gus Miftah, saya minta Anda menikahkan anak saya. Itu sah untuk melakukan hal itu. Cuman perkembangan terakhir saya belum rembukan lagi dengan Mas Anang. Apakah tetap saya yang menikahkan atau kembali ke Mas Anang? Ini saya belum tahu karena dalam waktu dekat ini juga saya mau ketemu Mas Anang lagi untuk membicarakan finishing lah pernikahan tanggal 3 ini. Gus sendiri kan ditunjuk sama Mas Anang itu kan kabar bahagia sendiri. Itu alasan dari Mas Anang tuh menunjuk Gus sebagai wali pernikahan itu apa ya? Mas Anang itu kan termasuk artis-artis generasi pertama dari sekian artis yang ikut ngaji saya di pondok. Jadi sebelum publik mengenal saya secara luas, Mas Anang dan Asanti itu public figure yang awal pertama kali masuk ke pondok. Selain Teh Desi Ranasari, kemudian Mbak Ayu Asyari, itu awalnya justru Mas Anang dan Asanti. Sekitar 7-8 tahun yang lalu. 7-8 tahun yang lalu. Kemudian setahun yang lalu ketika Ramadan kita zoom YouTube-nya Mas Anang awal pandemi itu. Lah, saya diminta menasihati si Aurel, pacarannya dia dengan si Atta. Waktu itu saya bilang, ya udahlah daripada jadi fitnah kalian menikah saja gitu. Menikah muda juga asik kok, tak bilang begitu. Terus akhirnya nanti Gus kalau Aurel nikah dinikahin ya gitu. Jadi walinya ya apa yang menikahkan ya sebenarnya insya Allah Mas. Nah, ternyata rembukan kita kemarin seperti itu. Kalau toh kemudian besok akhirnya Mas Anang, saya siap menikahkan sendiri Gus, itu ya akan saya dukung. Gus, melihat Atta dan Aurel ini kan salah satu ikon anak muda sekarang ya. Memberikan nasihat-nasihat apa sih Gus kepada Atta dan Aurel nih? Saya tahu karena mereka ikon milenial dan bahasa-bahasa yang diterima itu tentunya harus menyesuaikan kemampuan anak-anak milenial. Maka begitu banyak quote-quote yang saya berikan kepada mereka berdua. Termasuk kemarin ketika si Aurel galau atau banyak orang ngomong yang enggak, saya bilang sama dia, ketika kamu tulus mencari ridha Allah, maka manusia akan mencintaimu karena Allah.
Jadi bahasa-bahasa simple itu yang saya sampaikan kepada dia. Bagaimana kemudian saya bilang sama dia, Aurel, apa namanya? Dalam rumah tangga harus banyak mengkoreksi diri sendiri. Belajarlah mengkoreksi diri sendiri. Kenapa? Karena untuk mengkoreksi orang lain tidak butuh belajar. Saya sampaikan itu. Kemudian saya bilang, Aurel harus ingat, Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal dan saling menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Karena dalam rumah tangga biasanya kemudian kacau balau itu karena sering kita menilai pasangan kemudian menghakimi. Padahal manusia diciptakan untuk saling mengenal, lita'arufu, dan saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau saya sampaikan dengan ayat, anak-anak muda sekarang barangkali kurang menarik. Tapi ketika kemudian bahasa itu saya kemas dengan quotes, ternyata lebih menarik dan lebih bisa diterima oleh mereka. Gue sendiri kan orang yang paling berpengaruh ya kan di keluarga Mas Anak. Kalau berbicara tentang proses tahapan dari rangkaian pernikahan ini sudah sampai mana ya, Gus? Yang jelas dari lamaran kemudian kemarin dilanjutkan dengan siraman. Yang orang bertanya, kenapa ada adat budaya siraman? Siraman itu kan pada intinya kemudian minta restunya seorang anak kepada orang tuanya. Dalam hal ini bagaimana kemudian mereka minta ridho kepada bapak ibunya. Karena salah satu doa yang pasti dijabah oleh Allah adalah salah satunya doa orang tua kepada anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Terus nanti insya Allah saya juga akan ada pengajian sendiri dengan Mas Atta di rumahnya Atta Halilintar. Karena kemarin khusus untuk calon pengantin putri, ini besok kita akan pengajian sendiri, nanti live di YouTube-nya Atta. Kita akan pengajian untuk Atta Halilintar dan keluarga juga. Nah, rencananya kapan Gus untuk pengajian sendiri? Ini saya baru nyari waktu. Insya Allah sebelum saya pulang ke Jogja, pengajian itu akan kita gelar. Saya nunggu kabar dari Mas Atanya. Dalam waktu dekat ini insya Allah, karena saya harus pulang ke Jogja di minggu ini. Nah Gus, di acara pengajian nanti kira-kira siapa aja yang hadir dari keluarga Atta Gus? Kalau boleh tahu. Rencana kakek nenek mau hadir, tapi kalau orang tua hari ini masih sakit, ya belum bisa hadir. Kemudian keluarga dan beberapa teman insya Allah. Karena masih kondisi pandemi ya kita harus prokes kan. Nah Gus, Atta sendiri sebagai calon imam, apa saja sih yang disaringkan Atta kepada Gus Miftah nih? Di salah satu podcast kita, saya dengan Atta, saya memberikan nasihat bagaimana menjadi suami yang baik. Saya bilang, suami itu kan kepanjangannya surga untuk anak maupun istri. Artinya apa? Surga, anak, dan istrimu itu tergantung kamu sebagai imam. Lah, sebagai imam. Lah, bagaimana menjadi imam yang baik? Itu besok yang akan saya sampaikan kepada Atta. Cuman memang kemarin ada bahasa yang lucu yang saya sampaikan kepada dia, ya Atta, ingat, nikah itu senang nak, tapi tolong jangan senang menikah. Nah, saya pikir bahasa-bahasa seperti itu justru bisa diterima oleh anak. Itu ya. Oke, siap. Oke, siap. Terima Thank you. kasih Gus, Yo. mantap.